Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan Bu Guru bernama Ratna Manistika Darmatami yang biasa dipanggil Mistika akan berbagi cerita yang berjudul Batu Golok yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ada apa dengan batu golok? Kita simak ya ceritanya. Pada suatu masa, tinggallah sepasang suami dan istri yang bernama Ina Lembain dan Amak Lembain. Mereka tinggal di Padamara, Nusa Tenggara Barat. Mereka tidak punya sawah, tidak punya kebun, dan juga tidak memiliki hewan ternak. Mereka tinggal sangat miskin. Saking miskinnya, kadang mereka tidak makan seharian. Setiap hari mereka berkeliling-keliling desa untuk mencari pekerjaan. Pada suatu hari mereka berkeliling bersama anaknya, juga berkeliling mencari pekerjaan. Kemudian Amak Lembain mendapat pekerjaan untuk membetulkan pintu rumah. Ina Lembain dan kedua anaknya tidak patah semangat. Mereka tetap berkeliling mencari pekerjaan sepanjang desa itu. Dari rumah ke rumah, pada suatu saat Ina Lembain melihat orang yang sedang menumbuk padi. Kemudian dia berkata dan bertanya, "Ibu, apakah ada pekerjaan untuk saya? Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini." Ibu itu menjawab, "Aku tidak butuh bantuanmu, lihat masih banyak yang membantuku. Saya mohon ibu, karena anak saya butuh makan, tidak apa-apa ibu tidak membayar saya. Saya hanya butuh beras. Dengan beras sangat berterima kasih untuk makan anak saya." Kemudian karena ibu tersebut memberi pekerjaan kepada Ina Lembain sebagai penumbuk padi. Dengan semangat Ina Lembain bekerja dan berpesan kepada kedua anaknya, "Nak, ibu mau bekerja, tolong jangan ganggu ibu ya." Kemudian kedua anaknya ditempatkan di batu lempeng yang disebut batu golok. Kemudian anak itu duduk di sana. Kemudian Ina Lembain sangat semangat karena dia tidak mengecewakan yang sudah memberi pekerjaan kepadanya. Kemudian anaknya memanggil ibunya. Ibu, lihatlah kami." Tetapi Ina Lembain berkata kepada anaknya, "Ibu sedang bekerja, jangan ganggu ibu." Kemudian teriakan anaknya semakin membesar, Ibu, tolong kami, batu ini bergerak ke atas. Kami takut, Bu." Ibunya tidak menoleh sedikit pun kepada anaknya. Dia tetap bekerja, melanjutkan pekerjaannya. Kemudian teriakannya semakin lirih, Ibu, tolong, kami sudah di langit." Oh, suaranya sudah lirih, sudah tidak terdengar Ina Lembain. Oh, mungkin sudah kecapean. "Istirahat ya, Nak. Ibu akan menyelesaikan pekerjaannya." Setelah selesai bekerja, Ina Lembain kaget saat mencari anaknya di batu lempeng itu, ternyata sudah di atas langit. Kemudian menangislah Ina Lembain dan dia sangat menyesal. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. "Tuhan, tolong anak saya.
yang dibawa oleh batu lempeng itu ke langit. Kemudian dengan pertolongan Tuhan, dia memakai selendangnya membelah batu itu dan terpecah menjadi 3 bagian. Yang batu pertama jatuh di daerah Gembong karena getarannya yang sangat keras. Dan yang kedua jatuh di Dusun Batu. Dan yang ketiga di Montong Teker karena getarannya, goncangannya sangat dahsyat. Walaupun batu itu terpecah, tapi anaknya tidak dapat diselamatkan. Anaknya berubah menjadi burung. Baiklah anak-anak, pesan moral yang bisa diambil dari cerita Batu Golok dari Nusa Tenggara Barat adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Apabila ada orang yang membutuhkan pertolongan, segeralah memberi pertolongan sebelum terlambat. Jangan sampai seperti Inak Lumbayin yang menyesal kemudian. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.